Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hari Raya Galungan, harga bawang dan cabai di Karangasem naik dan mahal. Jelang Hari Raya Galungan, arus penumpang kapal cepat ke Nusa Penida meningkat. Anggota Polres Buleleng turun tangan menambal jalan berlubang antara Singaraja dan Serilit. Polres Gianyar kembali panen jagung di Subak Puseh, Temesi Gianyar untuk kedua kalinya di tahun ini. Kapolres Gianyar, AKBP Umar bersama Wakapolres dan Kapolsek di Gianyar ikut memanen jagung yang ditanam jajaran Polres Gianyar. Kapolres Gianyar kemudian menyerahkan hasil panen kepada warga. Sebelumnya, Polres Gianyar juga panen jagung di Kelurahan Beng, namun hasilnya tidak sama, namun hasilnya masih di atas rata-rata. Menurut Kapolres Gianyar, perbedaan hasil panen disebabkan perbedaan kondisi tanah dan pola tanam kurang optimal. Ia meminta petugas penyuluh pertanian terus membina dan aktif memberikan penyuluhan kepada petani. Kita kembali sedikit menuai hasil yang pernah beberapa bulan yang lalu kita juga di sini melaksanakan penanaman bersama dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal swasembada pangan atau ketahanan pangan. Ini yang kedua yang dilakukan oleh Polres Gianyar. Dua tempat berbeda ini hasilnya sedikit berbeda dengan yang pernah kita laksanakan di Beng. Ya. Nah, ini menjadi evaluasi dan juga motivasi buat kami dari Polres Gianyar untuk melakukan perbaikan, pendampingan terhadap para petani. Ya. Dengan hasil yang sekarang ini menjadi cambuk buat kami untuk berbuat lebih baik lagi. Kegiatan Polri Tanam Jagung ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan atau Astacita. Selain menyerahkan hasil panen, Kapolres Gianyar juga menyerahkan bingkisan kepada petani. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar tidak hanya terkenal sebagai gudangnya seniman lukis hingga perajin kayu, namun juga perajin warangka atau sarung keris. Tangan-tangan terampil para perajin warangka di Desa Batuan, Gianyar, sudah terkenal di seluruh Bali. Karena warangka buatan para perajin di sini kualitasnya sangat baik dan memiliki ciri khas. Biasanya para peminat sarung keris adalah seniman tari. Jika ingin mendapatkan warangka berkualitas baik, mereka rela jauh-jauh datang ke Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar untuk memesannya. Orang-orang Bali juga kan identik dengan namanya Sasunan Barong, itu kan ada pengiringnya gitu. Yang itu yang peminatnya yang banyak ada buat pecalang, gitu, terus penari yang bertujuan ke topeng gitu. Ini ada berapa jenis warangka, Pak? Ada 6 jenis kalau untuk Balinya gitu. Apa aja itu, Pak? Ada sesengatan, ada camprahan, ada kekandekan, ada batun poh, ada kegodohan, ada kokojongan gitu. Jadi kalau menurut Benten, batun poh yang banyak peminatnya. Kenapa itu? Karena itu antik, kelihatannya antik kuno gitu. Ya. Untuk kayu, Pak, jenis kayu apa, Pak, yang Kalau digunakan? kayu, minimal kayu arang ada banyak jenis kayu. Ada kayu arang, ada kayu ebon, ada kayu sono, majagau, dan sebagainya banyak. Jadi ada pelet. Yang paling dicari, Pak, jenis kayu? Kalau yang paling cari itu peletnya yang paling cari. Tapi peletnya sulit yang dari itu. Sekarang banyak yang beralih ke pakel. Itu pakel Karangasemnya itu. Para perajin biasanya membuat 6 jenis warangka, yakni jenis sesengatan, jamprahan,
kekandikan, batunpoh, gegodohan, dan kekojongan. Dari 6 jenis warangka ini, batunpoh paling banyak diminati karena terlihat antik dan kuno. Perajin menggunakan beragam jenis kayu, dan yang paling banyak digunakan adalah jenis kayu pelet dan pakel. Biasanya untuk satu warangka, perajin membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Harganya bervariasi, tergantung jenis kayu dan ukiran pada warangka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Rujak merupakan salah satu jenis makanan yang digemari oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah rujak buah buni yang dijual di sebuah warung sederhana di Dalung, Badung. Kuliner tradisional ini dibuat dengan bumbu cabai merah, garam, terasi, serta buah buni segar. Rujak ini biasanya dicampur dengan buah lainnya seperti mangga, bengkuang, atau mentimun. Pasti itu buah boni. Buah boninya dibersihkan dulu dari apa namanya itu, dari daun-daunnya ya. ranting-rantingnya. Udah gitu dicuci, bumbunya, gula, garam, terasi. Kalau pingin pedas, isi cabai. Jadi setelah itu langsung diadon ya? Diadon. Dikasih campuran juga boleh, kasih mangga, dikasih Mentimun ya? timun, Dan bangkuang ya? Kayak boleh juga. Tergantung yang beli. Ini rasanya cenderung gimana Bu kalau rujak boni ini rasanya? Agak isi kecil ya? Rasanya unik. Ini buah yang berbuah setahun sekali di bulan Maret aja ada. Jadi nggak selalu ada berarti Bu ya? Kalau musim baru dibuat ya Bu? Saya kan hobi makan rujak ya, rujak bumi itu paling ya sudah suka, terus memang enak. Suka. Apanya Bu yang buah enak? Buah boninya ya Bu? Ya rasanya itu yang ada kejutan manisnya itu ya kan, itu yang membuat kita gitu ya. Kalau penggemar rujak ya pasti itu yang dicari saya. Bu setiap hari dapat aja menyempatkan diri untuk menyantap ini Bu ya? Ya kalau pulang kerja biasanya saya mampir di sini Pak. Iya, lebih sering. Rujak buah buni memiliki rasa manis, asam, dan pedas. Kuliner ini hanya dapat dinikmati pada bulan Maret saat musim buah buni. Harga per porsi rujak ini cukup murah, yakni Rp7.000. Setiap harinya, warung ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 4 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.